Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji video uji kinerja UIN Araniri Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dengan nomor NIM PPG 250220111043. Saya adalah guru PAI di SMP Negeri 5 Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK UIN Araniri Banda Aceh tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek video uji kinerja pada kelas 9 tentang materi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu dengan topik pembelajaran meneladani cendekiawan muslim. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, sangat semangat ya untuk belajar ya. Ya. Nah, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Ya, bagus. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah pekerjaanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka paham pembicaraanku, dan jadikanlah aku seorang pemimpin. Amin. Nah, jadi waktu kita belajar, nanti kita akan mengikuti peraturan sesuai dengan kesepakatan di kelas yang telah kita buat. Apa-apa aja kesepakatan kelas kita? Masuk kelas tepat waktu, Nah, apa lagi? mendengarkan penjelasan guru, Dan lain-lainnya. Inilah kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Nah, sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan menanamkan etika dan rasa persatuan kita, ayo kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Nabila Syakira. Nabila Syakira. Apa keterangannya? Hadir. Yang lain hadir? Hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Kalian pergi ke sekolah untuk apa? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu, dan tahukah kalian apa itu ilmu? Tahu. Apa itu ilmu? Pengetahuan. Pengetahuan. Apa lagi? Apa lagi? Ya, ilmu itu adalah pengetahuan yang kita pelajari tentang suatu bidang. Nah, jadi kita dari rumah pergi kemari untuk belajar ilmu. Jadi tolong diperhatikan baik-baik
pelajari. Mengapa? Karena dengan ilmu kita dapat memahami ajaran agama dan berbagai kita dapat memahami dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dengan kita mempelajari ilmu ataupun suatu ilmu, terutama ilmu agama, jadi kita akan lebih memahami tentang ilmu tersebut sehingga kita dapat menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya kan? Ya. Nah, materi ini tentunya sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi sekarang kita akan belajar tentang cendekiawan, meneladani cendekiawan muslim. Tahu tidak apa itu cendekiawan? Tahu. Apa itu cendekiawan? Ilmuwan. Iya, ilmuwan. Apa lagi? Ahli di suatu bidang. Ahli suatu bidang. Apa lagi? Kalau misalnya profesor. Kalau dalam kedokteran? Spesialis. Nah, seringkah kalian menonton film-film anime tentang ilmuwan? Kalau kita nonton itu seringnya ada alat-alatnya kan, kayak di fisika itu kan. Nah, itulah ilmuwan. Ilmuwan itu ialah orang yang sangat ahli dalam suatu bidang, yang sangat tekun dalam belajar dan terus menggali dan membuat penelitian sehingga lahirlah sebuah karya. Itulah yang dikatakan dengan ilmuwan. Nah, pernahkah kalian melihat orang ini? Foto tokoh-tokoh ini? Pernah, tentunya pernah. Siapa yang di situ? Al-Ghazali. Al-Ghazali yang ini? Ibnu Sina. Yang ini? Al-Ghazali. Yang ini? Ibnu Haytham. Nah, yang nggak sering ataupun nggak asing di telinga kita, siapa? Ibnu Sina. Di mana kalian mendengarnya? Bapak Dokter Modern. Ya, Bapak Dokter Modern. Di sini, di mana kalian dengar? Iya, rumah sakit, kan? Berarti rumah sakit dikasih nama Ibnu Sina. Berarti langsung kita ingat, oh kayaknya ini beliau ahli di bidang kedokteran. Karena rumah sakit aja namanya Ibnu Sina, kan? Ya, berarti beliau ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Kalau Ibnu Haytham ini ada yang tahu? Ahli di bidang apa? Optik. Nah, kacamata. Nah, kita memakai kacamata. Itu penemuannya itu ilmuwan cendekiawan muslim. Sudah beberapa abad yang lalu, beberapa periode yang lalu, sudah beberapa abad sampai sekarang masih kita pakai. Segitunya ilmuwan dalam menemukan penemuan-penemuan. Nah, untuk lebih jelas, ayo kita menonton video beberapa ilmuwan lainnya. Coba perhatikan nanti ya. Islam sedang dijayanya. Tidak, masa itu banyak cendekiawan muslim yang kontribusinya tinggi. Saking biasanya beberapa tersebut bahkan hingga Jadi setelah kita menonton video singkat tadi, kita mengetahui bahwa sangat banyak ilmuwan yang terlahir dari Islam, ilmuwan muslim. Sangat banyak di berbagai bidang. Ada bidang kedokteran, bidang ilmu sains, matematik, kedokteran, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu, kita ini akan bahas tentang meneladani cendekiawan ataupun ilmuwan muslim. Bagaimana cara kita meneladaninya? Maka kita harus merumuskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mampu membuat paparan biografi singkat salah seorang cendekiawan dan meneladani semangat keilmuannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik semangat dalam belajar maupun semangat dalam membuat karya-karya impiannya. Nah, untuk itu maka kita butuh penguatan untuk memahami materi supaya kita bisa membuat tujuan pembelajaran kita tercapai. Nanti kita akan membuat langkah-langkah membuat poster
bagus ya. Bagaimana seorang menjadi cendekiawan? Bagaimana kita bisa menjadi cendekiawan? Ibu ingin bertanya kembali. Adakah kalian ini cita-cita? Ada. Tentunya kita mempunyai cita-cita. Nah, apa cita-cita kalian? Dokter, apa lagi? Guru, apa lagi? Ustazah, apa lagi? Pembisnis. Akuntan ya, pembisnis ya. Masih banyak lagi cita-cita. Ada yang menjadi pilot, astronot, apa lagi? Korban, TNI, Polri. Ya, masih banyak lagi cita-cita yang ingin kita gapai kan? Nah, untuk menggapai atau untuk menjadi cendekiawan, tentunya dengan mudah sesuai kesepakatan kelas saya. Nah, untuk menjadi apa yang kita inginkan, capai cita-cita kita, menjadi cendekiawan, tentunya kita harus mempunyai ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Harus belajar. Nah, kita ingin menjadi dokter, spesialis dokter ahli apa? Ahli bedah, ahli kandungan. Nah, masih banyak lagi ahli-ahli. Maka kita harus kuliah, harus sekolah sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita capai. Nah, itulah. Kalau misalnya kita sudah mencapai tujuan kita sudah menjadi spesialis. Untuk menjadi spesialis itu ada step by step yang harus kita lalui. Nah, ketika kita sudah jadi spesialis, itulah kita sudah jadi cendekiawan dengan berbagai macam karya. Nah, kalau di bidang pendidikan, S1 jurusan pendidikan, S2 master jurusan pendidikan, S3 profesor. Untuk menjadi profesor harus ada karya ilmiah. Nah, ketika sudah jadi profesor itulah kalian sudah menjadi ilmuwan. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sudah paham ya? Sudah. Nah, selanjutnya akan membagikan LKPD. Dalam LKPD ini ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Nah, perhatikan di LKPD ini halaman kedua. Di aktivitas 1 di situ ada eksplorasi tokoh. Kalian ikuti aja apa yang ditulis di LKPD ini. Kalian isi ya. Ingat langkah-langkah membuat hafalan geografi cendekiawan. Ini kartu kita buat poster.
Baiklah anak-anak, sudah kalian mengerjakan tugasnya? Nah, baiklah kalau sudah, adakah yang mau tampil duluan? Ya, bagus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cawan. Salam cendekiawan. Ya, kami kerja kelompok kami tentang Ibnu Sina. Nama beliau adalah Abu Ali al-Husain bin Abdullah ibnu Sina. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tahun 980 Masehi. Di bidang keilmuan, beliau adalah ahli kedokteran. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ibnu Sina mulai tertarik ilmu kedokteran sejak usia 16 tahun dan ia tidak hanya belajar teori tetapi juga sudah praktik dengan membuka pelayanan kesehatan kepada orang sakit. Ketertarikannya itu membuatnya menemukan banyak metode pengobatan terbaru. Salah satu pasien yang berhasil disembuhkan adalah Raja Mansur. Saya ingin menanyakan Bapak nomor 1. Siapa Raja Mansur? Mansur ya. Siapa itu Raja Mansur? Siapa Raja Mansur? Beliau adalah pasien yang dapat disebutkan adalah penguasa Bukhara. Berarti Raja Mansur itu penguasa Bukhara ya? Ya, penguasa Bukhara. Ada yang ingin lagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba lihat posternya, bagus tidak? Bagus. Sangat bagus ya, ada warnanya lagi ya? Ya. Ayo beri tepuk tangan buat kawan kita. Nah, setelah kita mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi, maka kita akan studi kegiatan. Nah, sesinya itu yang pertama, apa hal yang paling menginspirasi dari tokoh yang kamu pelajari? Ada yang ingin tanggapan? Dari apa ini karena kita bagi kita. Ya, beri tepuk tangan. Nah, kawan kita ini dia itu ingin menjadi Al-Khawarizmi karena sangat pintar dalam ilmu matematika, ingin menjadi jenius matematika. Berarti terinspirasi dari Al-Khawarizmi. Nah, kalau misalnya kita terinspirasi dari Al-Khawarizmi, berarti kita belajar seperti Al-Khawarizmi dalam mempelajari ilmu matematika atau sains, kegigihan, ketekunan dan kedisiplinan Al-Khawarizmi. Nah, yang lain ada? Kalau tidak ada, ayo kita lanjut ke refleksi yang kedua. Bagaimana kamu akan lagi semangat ilmuwan tersebut dalam kehidupanmu? Nah, siapa? Sebutkan ilmuwan apa yang kamu pelajari. Ibnu Sina ya. Apa yang dapat kamu petik dari Ibnu Sina? Ya, semangat belajar dan pantang menyerah beliau dalam mempelajari ilmu kedokteran. Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kita hari ini? Senang, apa lagi? Mendapatkan? Ya, mendapatkan ilmu pengetahuan lebih dalam. Kelompok ini, ayo semangat.
baru cendekiawan Islam. Mungkin selama ini dalam pembelajaran umum seringkali kita melihat berbagai macam nama-nama yang keluar itu semuanya cendekiawan barat, kan? Ilmuwan barat. Tapi sekarang kita sedang mengetahui bahwa selain ilmuwan barat, banyak juga ilmuwan yang terlahir dari Islam. Bahkan beliau lahir dari beberapa abad yang lalu, ilmunya masih kita pakai sampai sekarang. Contohnya seperti Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, Islam, Al-Ghazali, dan masih banyak ilmuwan lainnya. Nah, sekarang dari dapat kita simpulkan, sejarah Islam penuh dengan para ilmuwan yang hebat, dan semangat belajar beliau harus kita teladani dan untuk meraih kesuksesan. Ada satu hadis. Nah, apa hadisnya? Ini dia. Man arada dunya fa 'alaiha bil ilmi. Fa 'alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa 'alaihi bil ilmi. Wa man arada dunya wal akhirah fa 'alaiha bil ilmi. Nah, barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, kebahagiaan di dunia, harus dengan ilmu. Ingin sukses, ingin senang, ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Ingin sukses dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Nah, mau kalian bahagia? Mau kalian sukses? Maka kita harus mempunyai ilmu. Kita harus semangat belajar, karena ilmu itu baru kita dapatkan dengan belajar. Tidak seperti AI, kita ketik keluar ilmunya, tidak. Tapi ilmu itu harus kita pelajari, baru kita mendapatkan ilmu. Ada beda tidak antara orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu? Ada. Kenapa ada? Karena orang yang mempunyai ilmu, dia itu ada etika. Orang tidak mempunyai ilmu, tidak ada adab. Makanya dibilang mala adaba fahuwa dabbah. Malah orang yang tidak mempunyai adab itu seperti binatang. Maka kita ini adalah belajar. Tentunya kita adalah orang yang berilmu. Semoga kita menjadi seorang yang ahli dalam bidang ilmu yang sesuai yang dengan cita-cita kita. Ya, semoga kita semua sukses. Hanya sekian yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kita terapkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa semua. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat. Amin.